Jadi umumnya yang punya ilmu hitam hidupnya secara ekonomis tidak bagus. Biarpun pada mulanya dia sukses sekali, tapi pada satu waktu tetap jatuh juga. Jadi kalau dia keseluruhan ya, memanfaatkan ilmunya itu untuk mendapatkan uang, dengan mudah akan hilang juga. Dengan mudah hilang. Sampai itu menimbulkan apa? Persembahan kayak tumbal gitu. Iya, iya. Bisa nggak, Pater? Seseorang yang punya ilmu hitam, dia combine dengan misalnya devosi kepada Yesus atau Bunda Maria gitu, bisa nggak mix gitu? Itu saya belum tahu karena saya belum penelitian sampai memperhatikan secara khusus mereka yang dicurigai punya ilmu hitam, apakah mereka campur atau bagaimana itu kita belum punya data itu. Tapi bisa saja mereka juga menyamar, kecuali fakta menunjukkan bahwa mereka punya ilmu hitam itu juga rajin sembahyang, rajin ke gereja. Itu bisa juga. Tetap ada di depan. Menurut yang kita amati. Bisa masuk gereja gitu ya. Lapor oleh masyarakat. Dia ini punya, tapi kok rajin berdoa ke gereja. Ada yang memang sudah tidak ke gereja lagi. Tapi ada yang tetap ke gereja, tetap rajin ke gereja. Tapi bisa nggak ilmu hitamnya itu tetap ada walaupun mereka berpuasa gitu? Itu saya bilang saya tidak tahu karena saya belum juga ya. Penelitian untuk langsung kepada mereka memang untuk penelitian macam itu butuh waktu bertahun-tahun, tidak bisa hanya penelitian pakai proyek hanya 2 bulan 3 bulan, tidak bisa. Soalnya ada teman dia punya ilmu hitam. Dia berusaha untuk melepas sampai berdoa, mengaku dosa. Jadi katanya sampai sekarang belum bisa pergi itu ilmu itu. Gitu. Terikat gitu ya. Pasti dia sudah terikat dan roh jahat itu. Perjanjian kontraknya belum habis. Belum habis itu. Iya. Jadi sampai habis dia pergi sendiri gitu ya. Iya. Kecuali dia dibebaskan oleh orang lain, oleh eksorsis. Iya. Dengan dia sendiri dan tak bisa. Iya. Itu sudah kerasukan, macam yang kerasukan itu jenisnya banyak. Ada yang dirasuki oleh roh yang tidak terlalu berkuasa sehingga bisa diusir satu kali dengan panggil Tuhan Yesus, Bunda Maria, dengan doa pendek. Tapi ada yang berdoa sampai berapa kali, 2-3 kali, bahkan berbulan-bulan nggak mau dia. Kecuali kalau dari orangnya sendiri memang berniat untuk misalnya mati raga, devosi mungkin ya bisa gitu ya. Dasar juga kekuatan. Tergantung dari kontrak yang dibuat sebelumnya. Kalau memang kontraknya besar ya setan. Macam kita sudah kontrak dengan seseorang dengan biaya begitu tinggi, lalu tiba-tiba kita putus. Ya nggak mau. Bisa nggak kalau misalnya yang membuat kontrak itu orang tua, jadi bisa nggak itu semacam terwariskan gitu ke anak-anak cucu bahwa efek dari kontrak itu akan berlaku ke mereka gitu? Jadi enggak ya, hanya itu ya. Iya. Kecuali setan itu nanti pindah ke salah satu anak. Dia tinggal kontrak dengan orang tuanya, ada taruhannya, dia bisa orang lain, bisa 2 anak. Bahkan dia mengancam mengambil anak itu kan, nyawa itu. Atau orang tua tidak bisa penuhi kontrak, dia sandra. Dia sandra. Setan itu patuh kepada gitu ya, pemimpin tertinggi para malaikat agung. Itu Lucifer. Iya. Bukan patuh, tapi dia memang kalah. Kalah ya. Malaikat Gabriel, Rafael, Mikael sebagai panglima tertinggi. Iya. Pertanyaan. Kalau di ujung proses membebaskan anak itu, katanya di depan altar itu
Jadi setelah sadar anak itu bilang saat terakhir dia mau menyerah, jadi kekuatan para malaikat itu datang mengikat tangannya Lucifer itu, menyeretnya ke neraka katanya. Ya, ya. Oke. Sehingga ia bisa terbebas Ah. dari kekuatan dia. Oh. Tapi pada saat itu memang pastornya berdoa, entah dia dapat kekuatan, dia terkejut juga katanya, dia dari mana kekuatan itu pada saat mengatakan karena sakramen Raja Imamat yang saya peroleh, aku membebaskan engkau. Jadi semacam kata-kata itu terlontar begitu saja dari mulutnya. Jadi Ya, pasti sharing dengan, dari Romo ini, Romo ini. katanya dia juga nggak punya kebiasaan untuk dia mengusir setan, tapi karena kejadian depan mata harus. Saya kan kita juga coba ya, saya cerita tentang Iya, iya. oh yang cerita tentang saya ini. Atau Romo yang Romo yang itu. Oh, saya kan seperti yang saya cerita beberapa hari lalu di kampung pertama kali. Sebelumnya saya tidak pernah bantuan orang-orang kerasukan itu. Kalaupun saya dengar ada yang begitu, saya berusaha untuk menghindar, dan kalau bisa orang lain lah yang dipanggil dengan saya. Gitu. Tapi pernah, Pater? Pernah ya, Akhirnya pernah tadi. Lalu alasannya ya kita tidak tahu barang itu. Lalu kita tidak dipersiapkan khusus di seminari tentang Yesus. Lalu kemudian lebih lanjut itu kita sulit membedakan kapan kerasukan setan, kapan memang karena orang stres biasa. Ya kan? Sampailah satu waktu saya dipanggil karena terpaksa ada yang sakit gituan. Ya, lalu saya doain. Dalam tempo hitungan menit dia sadar kembali. Tapi itu memang kerasukan setan apa memang karena stres gitu? Yang mana? Yang orang itu alami, yang Pater sembuhin. karena kondisi lemah tadi. Kamu sadar kembali karena stres kan? Pak, truk TNI, Pak. Begitu serentak dia pulih. Kalau stres biasa. Atau kalau gila dia tidak akan sembuh. Kalau gila benaran dia nggak sembuh, didoakan. Iya. Gitu kan? Biar kita doakan kalau orang karena saraf, gila karena saraf tidak bisa ditolong. Jadi kalau karena ada kekuatan lain ya, bisa itu. Jadi gereja bisa terlibat untuk mengusir jantung. Tapi ada pastor khususnya atau gimana itu, Pater? Ada khusus ada tidak. Maksudnya biar mempan gitu, misalnya apa? Semua pastor bisa. Semua bisa kuasa imamat itu ya. Tapi bagaimana pastornya tahu kalau setannya itu keluar dari orang yang punya jantung itu, Pater? Kalau dia nggak punya kalau dia belum mempelajari atau menguasai soal itu kan, secara rohani bisa dibedakan nggak? Gunakan 2 lajur kiri untuk mengambil jalan keluar menuju Tebet. Umumnya merasakan keluhan masyarakat, mereka minta supaya pastor beroki bersama seluruh umat buat misa. Terus sejauh Bisa 800 pembersihan meter. orang sumpah supaya jangan pakai ilmu hitam lagi di masyarakat. Bisa secara umum. Secara umum. Dan sumpah tidak boleh buat lagi. Itu yang saya maksudkan tadi, bukan cari orang perorangan, pasal tinggalkan tidak. Dengan Masal seluruh kalau kita Setelah yang punya dan 400 tidak punya meter, selalu bergabung ke jangan Jakarta pakai. Inering Road, Jalan Tol Cawang Grogol. Lalu salah satu bagian dari acara itu adalah umat diminta untuk mengaku dosa. Mengaku dosa, Dan Romo-Romo cerita bahwa ada yang mengaku punya, dan bersedia melepas. mengaku punya ilmu hitam dan bisa melepas, mengaku
punya ilmu hitam dan mengaku jumlah korban orang meninggalkan dia sudah racuni dengan ilmu hitam itu. Lurus di Jakarta ini ring road sejauh 7 km. Nah, macam itu. Berarti udah benar-benar bertobat udah dia. Tidak, poin yang saya mau tunjukkan itu memang ada yang mengaku, orang-orang itu ada yang mengaku melalui pastor bahwa dia punya ilmu hitam. Bahkan mengaku jumlah korbannya. Korbannya. Nah, that is my point.